Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Kristanti. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai artikel saya dengan judul Systematic Literature Review, Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa pada Model Pembelajaran Kooperatif Talking Stick. Nah, untuk yang pertama, latar belakang pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, salah satu mata pelajaran dalam pendidikan formal yang wajib dipelajari di setiap jenjang pendidikan di Indonesia adalah matematika. Nah, tujuan dari belajar matematika itu sendiri menurut NCTM adalah belajar untuk berkomunikasi, untuk bernalar, untuk memecahkan masalah, mengaitkan ide, dan juga pembentukan sikap positif terhadap matematika. Atau dengan kata lain, setelah mempelajari matematika, siswa diharapkan dapat mengomunikasikan gagasan untuk memperjelas keadaan atau masalah. Selain itu, rendahnya hasil yang diperoleh siswa Indonesia di ajang TIMSS pada tahun 2015, yaitu dengan skor rata-rata bidang matematika 397. Nah, ini masih sangat jauh dari negara lain yang rata-rata skornya adalah 618 dan Indonesia menempati peringkat 51 dari 55 negara yang ikut serta ajang tersebut. Nah, pada soal TIMSS tersebut ada dua domain. Nah, domain yang pertama adalah domain konten dan yang kedua adalah domain kognitif. Nah, domain kognitif itu sendiri terdapat tiga bagian. Yang pertama ada pengetahuan, lalu ada penalaran, lalu yang ketiga ada penerapan. Nah, dari ketiga bagian tersebut, nah itu sangat berhubungan dengan komunikasi matematis siswa. Lalu salah satu metode salah satu model pembelajaran yang saya ambil di sini adalah model pembelajaran talking stick. Nah, model pembelajaran ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan dan kerjasama siswa. Lalu selanjutnya ada tujuan. Di sini ada dua tujuan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa pada model pembelajaran kooperatif talking stick. Lalu yang kedua, untuk mengetahui materi apa saja model pembelajaran kooperatif talking stick ini mempunyai pengaruh yang besar pada kemampuan komunikasi matematis siswa. Nah, untuk metode penelitian, saya menggunakan Systematic Literature Review atau SLR dengan menggunakan referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang saya temukan. Nah, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dipilih, dianalisis, serta dievaluasi secara kritis untuk menemukan informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, di sini ada langkah-langkah penelitian. Yang pertama adalah research question, atau kita biasa menyebutnya dengan rumusan masalah. Di sini saya merumuskan dua masalah, sesuai dengan tujuan yang di awal tadi. Yang pertama, bagaimana deskripsi terkait kemampuan komunikasi matematis siswa pada model pembelajaran kooperatif talking stick pada literatur tahun 2018 sampai 2023 yang telah terpilih. Lalu yang kedua, pada materi apa saja model pembelajaran kooperatif talking stick ini mempunyai pengaruh yang besar pada kemampuan komunikasi matematis. Lalu langkah yang kedua adalah search process. Nah, proses pencarian data dilakukan menggunakan database Google Scholar berbantuan dengan Publish or Perish. Di sini saya menggunakan dua kata kunci, yaitu kemampuan matematis siswa dan model pembelajaran kooperatif talking stick. Lalu yang ketiga adalah inclusion kriteria. Nah, inclusion kriteria ini digunakan sebagai penyaring atau untuk memilih kriteria pemilihan literatur yang akan kita gunakan dalam penelitian kali ini. Nah, di sini saya menggunakan 5 kriteria. Yang pertama adalah tahun publikasi literatur adalah 5 tahun terakhir atau 2018 sampai 2023. Lalu yang kedua, literatur dapat berupa jurnal atau proceeding konferensi. Lalu yang ketiga, literatur membahas tentang judul penelitian. Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa judul saya adalah kemampuan komunikasi matematis pada model pembelajaran kooperatif talking stick.
Lalu yang keempat adalah subjek penelitian adalah siswa di Indonesia, dan yang kelima adalah literatur terindeks Garuda, Scopus, Sinta, ataupun Google Scholar. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah quality assessment. Nah, di sini kita dapat menilai data yang diperoleh menurut kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Dan pertanyaan penilaian tersebut akan kita beri jawaban iya atau tidak. Lalu langkah yang kelima adalah data collection. Nah, di sini seluruh data yang sudah dikumpulkan akan diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan pada tahap awal tadi. Langkah pertama ya. Untuk data analisis, langkah terakhir, berdasarkan dari data yang sudah ditentukan kriteria dan sudah dipilih ketentuan literatur itu, nantinya akan dikumpulkan dan dianalisis untuk menunjukkan dan menjawab rumusan masalah dari langkah yang pertama tadi. Nah, itu langkah-langkahnya. Lalu hasil dan pembahasannya, di sini ada klasifikasi literatur terpilih. Dari hasil pencarian saya menggunakan database Google Scholar dan Science Direct, yang menggunakan fitur rentang tahun 5 tahun terakhir, yaitu 2018 sampai 2023. Dan saya menggunakan dua kata kunci, seperti yang saya katakan tadi, yaitu kemampuan komunikasi, maaf ini typo ya, menggunakan dua kata kunci yaitu kemampuan komunikasi matematis siswa, dan yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif talking stick. Nah, dari kedua kata kunci tersebut saya menghasilkan 1.300 literatur, dan kemudian saya pilih berdasarkan abstrak dan kriteria inspulsi sehingga saya mendapatkan hasil akhir 13 literatur dari jurnal. Nah, ini adalah identitas nama penulis dan indeks pada jurnal ya. Ada Google Scholar dan Garuda. Lalu, nah ini juga Google Scholar Garuda. Nah, selanjutnya ada research question. Nah, research question ini ada dua ya. Yang pertama, bagaimana deskripsi terkait kemampuan komunikasi matematis siswa pada model pembelajaran kooperatif talking stick pada literatur tahun 2018 sampai 2023 yang telah terpilih. Nah, menurut penelitian oleh Lia Aulina Hasayangan Siregar 2018, Devi Yulianti et al. 2019, Eka Putri Sofiani et al. 2020, dan Dartana et al. 2018 menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa yang diajarkan setelah menggunakan model pembelajaran talking stick menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dan lebih baik dibandingkan dengan konvensional pada kelas kontrol. Pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Kemudian tampak juga dari nilai post-test yang lebih tinggi daripada nilai pretest. Lalu selanjutnya juga ada hasil penelitian oleh Nur Amina Pane 2018 menunjukkan bahwa peningkatan dilihat dari nilai keefektifan siswa, yaitu sebanyak 56% dari jumlah sampel yang diteliti memperoleh nilai sangat efektif, dan sebanyak 44% dari jumlah semua sampel memperoleh nilai efektif. Nah, dari penelitian lain juga menunjukkan adanya peningkatan kemampuan komunikasi matematis dan meningkatnya keaktifan siswa selama kegiatan belajar mengajar, seperti yang diungkapkan oleh Umi Solihah 2018 dan Ma'ruf Andi 2020. Nah, berdasarkan hasil analisis data di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa itu dapat meningkat dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif talking stick. Nah, selain meningkatnya kemampuan komunikasi matematis, pembelajaran talking stick ini juga memberikan dampak positif lainnya, seperti meningkatnya keaktifan siswa di kelas, siswa merespon dengan positif, dan menambah rasa kepercayaan diri siswa. Lalu, research question yang kedua adalah topik materi pembelajaran apa yang banyak digunakan untuk melatih kemampuan komunikasi matematis siswa berdasarkan literatur yang telah dipilih. Nah, di sini terdapat diagram batang. Di sini ada materi SPLDV, ada materi Pythagoras, ada bangun ruang sisi datar, bangun datar, fungsi kuadrat, dan juga bilangan bulat. Nah, dari ke-13 literatur yang sudah saya pilih,
topik materi yang paling banyak digunakan dalam melatih kemampuan komunikasi matematis siswa di sini adalah geometri, yaitu ada Pitagoras, bangun ruang sisi datar di sini ada 2 literatur, lalu bangun datar ada 1 literatur. Jadi totalnya ada empat empat literatur yang menggunakan materi geometri begitu ya. Sebenarnya secara umum semua materi itu bisa digunakan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. Namun pada literatur yang saya pilih di sini menggunakan topik geometri. Nah, dari paparan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, kemampuan komunikasi matematis siswa dapat meningkat dengan pembelajaran kooperatif talking stick. Lalu yang kedua, eh, pembelajaran ini bisa dikatakan meningkat, komunikasi matematis dikatakan meningkat yang ditunjukkan nilai sebelum dan sesudah penerapan model cooperative talking stick ini seperti yang dibahas pada RG1 tadi. Nah, model pembelajaran ini juga dapat meningkatkan keaktifan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri siswa selama kegiatan belajar mengajar. Nah, selain itu, siswa juga memberikan respon positif. Contohnya, lebih semangat belajar matematika, lebih senang dalam menjalani kegiatan belajar mengajar, dan juga banyak melempar pertanyaan sebagai feedback positif dari pembelajaran tersebut. Nah, lalu untuk kesimpulan yang terakhir adalah topik materi penelitian yang banyak digunakan dalam literatur yang saya pilih adalah materi geometri. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.